Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah. Semoga kalian dan kita semua senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kekuatan dan juga rezeki yang melimpah ya, agar kita semua masih bisa melaksanakan proses pembelajaran secara daring. Dan perlu kalian ketahui, seminggu lagi kita akan melaksanakan PTS atau penilaian tengah semester. Jadi kalian harus tetap semangat ya, jangan sampai loyo, letih, lesu, apalagi tidak ada gairah untuk belajar ya. Jangan terus mainan terus di rumah, pegang HP ya, main sepeda tapi lupa mengerjakan tugas ataupun menyimak pembelajaran. Jadi kita semua tetap harus disiplin ya dalam membagi waktu dan juga bersantai. Itu saja yang bisa Pak Rizky sampaikan untuk motivasi sebelum mulai pembelajaran kali ini. Baiklah, untuk materi saya adalah penjelasan ya mengenai PowerPoint yang sudah saya sampaikan seminggu sebelumnya, yaitu pengantar teknologi wireless. Ya, jadi wireless ini dari artinya saja tanpa kabel. Ya, berarti koneksi internet atau jaringan komputer yang tidak ada kabelnya. Kemarin sudah saya jelaskan panjang lebar, kabelnya itu adalah kabel UTP ya, ada juga yang menggunakan fiber optik serta kabel koaksial. Nah, kalau yang wireless ini berarti dia tidak ada media yang kelihatan. Jadi seolah-olah itu gaib gitu ya, tapi padahal di sana ada gelombang elektromagnetik yang bisa menghubungkan antara alat yang satu dengan alat yang lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar siswa mampu memahami pengertian dan teori dasar jaringan kabel atau wireless. Ya, pokok bahasanya kita akan membahas tentang definisi atau pengertian, pengenalan teknologi nirkabel, kelebihan dan kekurangan teknologi nirkabel, tipe jaringan nirkabel, keamanan jaringan nirkabel, teknologi nirkabel, contoh teknologi nirkabel, kemajuan teknologi nirkabel ya. Itu semua nanti satu persatu atau dalam beberapa tahap akan Pak Rizky coba terangkan kepada kalian. Ya, sekarang pengertiannya terlebih dahulu. Apa itu wireless atau jaringan nirkabel? Adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer, baik pada jarak yang dekat, beberapa meter, memakai alat atau pemancar Bluetooth. Ya, kalau zaman dulu itu masih pakai Bluetooth ya, atau bahkan ada yang menggunakan infrared untuk HP-HP jadul. Nah, tapi sejak ada HP pintar itu, untuk infrared dihilangkan ya, meski pada sebagian HP Xiaomi itu masih ada teknologi infrarednya, sehingga dia bisa meremote AC, kemudian LCD proyektor, ya, televisi. Lah itu karena ada infrarednya di HP Xiaomi. Tapi di HP Android yang lainnya itu infrarednya dihilangkan, berganti dengan Bluetooth serta Wi-Fi. Ya, maupun pada jarak jauh lewat satelit yang ada di luar angkasa. Jenis jaringan yang populer dalam kategori jaringan kabel ini meliputi jaringan kawasan lokal nirkabel, wireless LAN atau disingkat WLAN ya, dan Wi-Fi. Wi-Fi adalah singkatan dari Wireless Fidelity, adalah nama lain yang diberikan untuk produk yang mengikuti spesifikasi 802.11. Sebagian besar pengguna komputer lebih mengenal istilah Wi-Fi card adapter dibandingkan dengan 802.11 card adapter. Ya, contohnya seperti ini. Di sini Pak Rizky punya USB Wi-Fi adapter. Ya, ini termasuk Wi-Fi card adapter ya. Tapi ini yang USB, bukan yang internal. Ini yang eksternal. Wi-Fi merupakan merek dagang dan lebih populer dibandingkan dengan kata IEEE 802.11. Pengenalan teknologi nirkabel.
Nirkabel atau wireless adalah teknologi yang menghubungkan antara dua piranti atau dua alat untuk bertukar data tanpa media kabel ya. Jadi misalkan saya ada HP ini ya, saya hubungkan dengan laptop ini ya, itu juga sudah merupakan wireless ya atau nirkabel. Data dipertukarkan melalui media gelombang cahaya tertentu seperti teknologi infrared pada remote TV atau gelombang radio seperti Bluetooth pada komputer dan ponsel dengan frekuensi tertentu. Kalau antara HP ini dengan laptop saya ini menggunakan Bluetooth ya, karena di laptop ini juga ada Bluetooth-nya, di HP ini juga ada Bluetooth-nya. Jaringan nirkabel biasanya menghubungkan suatu sistem komputer dengan sistem yang lain dengan menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel seperti gelombang radio, gelombang mikro maupun cahaya inframerah. Sejarah singkat, tahun 1997 IEEE membuat standarisasi untuk WLAN yang diberi kode 802.11 yang dapat bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dan kecepatan transfer maksimal 2 MB per detik. Kemudian tahun 1999 IEEE mengeluarkan spesifikasi baru bernama 802.11b. Kecepatan throughput mencapai 11 Mbps dengan frekuensi 2 GHz. Kelemahannya adalah terjadinya interferensi atau campur tangan dengan peralatan yang menggunakan gelombang radio pada frekuensi yang sama. Kemudian tahun 1999 lagi, hampir bersamaan IEEE membuat spesifikasi 802.11a. Frekuensi yang digunakan 5 GHz, mendukung kecepatan transfer data maksimal sampai 54 MB per detik. Kelemahannya sukar menembus dinding atau penghalang. Jarak jangkau gelombang radio relatif lebih pendek dibandingkan 802.11b. Secara teknis 802.11b tidak kompatibel dengan 802.11a. Kemudian tahun 2002 IEEE membuat spesifikasi baru yang dapat menggabungkan kelebihan 802.11b dan 802.11a. Spesifikasi yang diberi kode 802.11g ini bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dengan kecepatan transfer data maksimal 54 MB per detik. 802.11g kompatibel dengan 802.11b sehingga dapat saling dipertukarkan. Misal, sebuah komputer yang menggunakan kartu jaringan 802.11g dapat memanfaatkan akses poin 802.11b dan sebaliknya. Ya, lanjutan, tahun 2006 802.11n dikembangkan dengan menggabungkan teknologi 802.11b, 802.11g dikenal dengan istilah MIMO, Multiple Input Multiple Output, teknologi WiFi terbaru. Kelebihan MIMO, peningkatan throughput, keunggulan reliabilitas, dan peningkatan jumlah klien yang terkoneksi. Daya tembus MIMO terhadap penghalang lebih baik. Selain itu jangkauannya lebih luas sehingga dapat menempatkan laptop atau klien WiFi sesuka hati. Akses poin MIMO dapat menjangkau berbagai peralatan WiFi yang ada di setiap sudut ruangan. Secara teknis, MIMO lebih unggul dibandingkan 802.11a, B, atau G. Akses poin MIMO dapat mengenali gelombang radio yang dipancarkan oleh adapter WiFi 802.11a, B, dan G. MIMO mendukung kompatibilitas mundur dengan 802.11a, B, dan G. Peralatan WiFi MIMO menghasilkan kecepatan transfer data sebesar 108 MB per second atau per detik. Ya, kelebihannya ya. Jadi kalau kalian itu menggunakan internet wireless atau wireless LAN ya, menghemat penggunaan kabel. Jadi tidak ada kabel yang berselampir, tidak ada kabel yang menjuntai, tidak ada kabel yang berserakan. Ya. Cukup mengganggu keindahan dan juga kerumitan instalasi karena lebih ribet ya jika kita menggunakan merakit kabel yang UTP itu. Ya. Kemudian misalkan menghubungkan satu komputer server dengan 100 komputer klien, dibutuhkan 500 buah kabel. Ya, belum berapa meter panjangnya kabel tersebut. Dengan panjang bervariasi sesuai jarak komputer klien dari server. Jika kabel-kabel ini tidak melalui jalur khusus yang ditutupi seperti pipa gitu ya, atau kabel tray atau conduit,
Hal ini dapat mengganggu pemandangan mata atau interior suatu bangunan, mengganggu keindahan atau kerapian lah. Pemandangan tidak sedap ini ditemui pada hubungan antar piranti teknologi tidak ditemui pada hubungan antara piranti teknologi nirkabel atau wireless. Jadi kalau menggunakan wireless ya tidak kelihatan kabel-kabel yang berserakan tadi ya. Ya, yang pertama itu kelebihan lain lagi adalah mobility. Jadi bisa kemanapun ya, sistem wireless LAN bisa menyediakan user dengan informasi akses yang real time di mana saja kapan saja dalam suatu organisasi. Mobilitas semacam ini sangat mendukung produktivitas dan peningkatan kualitas pelayanan apabila dibandingkan dengan jaringan kabel. Kemudian kelebihannya lagi adalah instalasi speed dan simplicity ya. Instalasi sistem wireless LAN lebih cepat dan mudah dan bisa menghilangkan kebutuhan penarikan kabel ya. Jadi tidak perlu menarik kabel ya yang melalui atap ataupun tembok. Ya, paling hanya naik dipasang di suatu tempat atau ditaruh di tanah lapang ya, gitu saja, tidak perlu kita memasukkan kabel harus memaku-maku gitu ya, tidak perlu seperti itu. Instalasi yang fleksibel ya, memungkinkan suatu jaringan untuk bisa mencapai tempat-tempat yang tidak dapat dicapai dengan jaringan kabel ya. Lalu kelebihannya lagi reduce cost of ownership ya. Meskipun investasi awal yang dibutuhkan oleh wireless LAN itu lebih tinggi atau lebih mahal ya daripada yang kabel, namun bila diperhitungkan secara keseluruhan instalasi dan life cycle cost-nya maka secara signifikan lebih murah. Dan bila digunakan dalam lingkungan kerja yang dinamis yang sangat membutuhkan seringnya pergerakan dan perubahan yang sering, maka keuntungan jangka panjangnya pada suatu wireless LAN akan lebih besar bila dibanding dengan wired LAN ya. Jadi istilahnya itu mahal di awalnya tapi murah di akhirnya. Ya, scalability. Sistem wireless LAN bisa dikonfigurasi dalam berbagai macam topologi. Kemarin kita mengenal topologi ya, ada topologi apa? Bus, ring, star ya, dan kombinasi yang lainnya ya, itu nanti beda lagi. Untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang beragam, konfigurasi dapat dengan mudah diubah mulai dari jaringan peer-to-peer ya, antara dua komputer saja yang sesuai untuk jumlah pengguna yang kecil sampai ke full infrastruktur network atau client server ya, yang mampu melayani ribuan user dan memungkinkan roaming dalam area yang luas. Ya, tapi yang namanya sesuatu di dunia ini tidak ada gading yang tak retak. Semuanya pasti punya kekurangan. Kekurangannya apa saja? Delay yang besar, koneksi tidak stabil. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui, kalau yang namanya sinyal atau gelombang itu ketika terkena angin ya, kemudian kita jauh dari sinyal atau sumbernya, itu pasti mengakibatkan berkurang jumlah strip atau sinyalnya, atau bisa hilang, bisa muncul ya, jadi tidak stabil. Beda dengan yang kabel, ketika kabel itu dicolokkan ke LAN card dan juga speed hub ya, dan juga sumber internet atau modemnya, maka selama itulah koneksi internet tetap stabil ya, tidak akan naik turun ya. Kenapa? Karena tidak butuh gelombang ya. Biara peralatan mahal ya, kelemahan ini dapat dihilangkan dengan mengembangkan dan memproduksi teknologi komponen elektronika sehingga dapat menekan biaya jaringan. Terus terang untuk harga access point ya, itu paling murah mungkin 200.000, itu yang satu antena. Kemudian yang tiga antena itu 300-an ribu, yang 4 antena sampai 400.000. Ada juga yang 700.000 ya, yang gepeng itu yang dipasang di atas atap itu. Ada juga yang sampai 900 sampai 1 juta lebih ya, tergantung dari kekuatannya, dia bisa sejauh mana memancarkan sinyal atau bisa menembus tembok atau tidak ya. Jadi harganya memang mahal. Beda dengan kabel. Kalau kabel itu per meternya kita beli misalkan 3.000, ada yang 5.000, ada yang 7.000 sampai 9.000 ya. Jika kita bandingkan dengan yang alat-alat access point tadi, maka harganya sangat jauh berbeda ya.
Adanya masalah propagasi radio seperti terhalang tembok atau dinding atau mungkin belok ya, terpantul dan banyak sumber interferensi. Kapasitas jaringan menghadapi keterbatasan spektrum, citra frekuensi tidak dapat diperlebar tapi dapat dimanfaatkan dengan efisien ya. Sebetulnya kalau untuk memperluas jangkauan ya itu ada alatnya. Ya, ada alatnya yang untuk memperluas jangkauannya itu. Ya, tapi kita harus membeli lagi alatnya. Tidak hanya cukup access point, tapi ada tambahan alat yang untuk extendernya ya, namanya WiFi extender. Itu untuk memperluas atau memperjauh gelombang atau sinyal hotspotnya itu dipancarkan. Keamanan atau kerahasiaan data kurang terjamin ya, karena jika seseorang itu tahu password SSID atau password access point-nya, maka orang bisa menggunakan akses internet tersebut walaupun itu bukan termasuk pegawai atau siswa dari sekolahan itu ya. Juga belum lagi data-data yang ada di komputer-komputer yang ada di jaringan komputer tersebut ya. Jadi keamanan kerahasiaannya mungkin sedikit kurang terjamin ya. Komponen wireless LAN ya, ada access point ya, AP singkatannya, ada wireless network interface card ya, USB yang tadi saya tunjukkan ya, yang seperti ini. Ada yang PCMCIe itu untuk laptop zaman dulu ya. Jadi kalau mau ada modemnya, ada LAN card-nya ya, ada WiFi-nya, itu harus dimasukkan ke port PCMCIe. Terus ada yang menggunakan PCI atau PLX ya, itu yang internal, berarti ditancapkan ke situ dalam motherboard. Mobile desktop PC ya, ini laptop atau HP atau gadget ya. Ada PD, ada wireless ya. Centrino itu adalah nama laptop zaman dulu ya, prosesornya Centrino. Kemudian ada antena ya, antena yang di access point-nya itu, atau mungkin antena untuk memperjauh jangkauan sinyalnya ya. Kadang harus diberikan antena yang lebih panjang atau mungkin extender tadi itu. Ya, alatnya seperti ini contohnya untuk ilustrasinya ya. Lalu komponen wireless LAN ya, ada access point tadi ya, alat untuk memancarkan, mengirim data dan menerima data, mengkonversi sinyal frekuensi radio RF menjadi sinyal yang digital yang disalurkan ke perangkat WLAN yang lain dengan dikonversi ulang menjadi sinyal frekuensi radio. Contoh access point ya, ada antena 1, ada antena 2. Extension point ya, berfungsi kayak seperti repeater untuk klien yang tempatnya lebih jauh. Settingan channel di masing-masing access point harus sama, biasanya merek juga harus sama. Contoh gambar jaringan extension point ya, yang saya sebut dengan extender tadi itu ya. Jadi dia memantulkan atau memancarkan kembali supaya jangkauan sinyalnya lebih luas ya. Selanjut, antena, alat untuk mentransformasikan sinyal radio yang merambat pada sebuah konduktor yang menjadi gelombang elektromagnetik yang merambat di udara. Ada dua jenis antena, yaitu antena omnidireksional, jenis antena yang memiliki pola pancaran sinyal ke segala arah dengan daya yang sama. Antena direksional, jenis antena yang mempunyai sinyal dengan satu arah tertentu. Wireless LAN card dapat berupa PCMCIe, ISA card, USB card ya. ISA itu adalah untuk port LAN card komputer Pentium 1, Pentium 2 atau Pentium 3 zaman dahulu sekali ya. USB card, Ethernet card yang berdiri sebagai interface antara sistem operasi jaringan klien dengan format interface udara ke access point ya. Ini yang PCMCIe ya. Ini yang internal ya, internal WiFi card ya. Ini yang PCMCIe. Jadi kartu ini dimasukkan ke port PCMCIe yang ada di laptop zaman dulu ya. Ya, kalau sekarang kan hanya ada MMC aja itu yang dimasukkan. Kalau zaman dahulu pakainya PCMCIe. Kemudian adalah USB WiFi adapter. Ya, tipe jaringan nirkabel wireless wide area network ya. Untuk delikatnya ada wide ya, berarti ini jangkauannya sangat luas sekali ya, bisa kota atau negara, benua atau seluruh dunia. Ya. Kemudian ada wireless metropolitan area network atau MAN ya. Kemarin MAN itu meliputi area suatu metropolitan, contohnya antara gedung yang berbeda-beda dalam suatu kota atau pada kampus universitas ya. Kalau Pak Rizky contohkan kemarin, misalkan kita menarik uang di ATM Bank BPD ya, bisanya narik uang
bank PPD ya di ATM yang ada di bank PPD Jateng aja. Kalau kalian pergi ke Jawa Tengah, ke Jawa Barat, Jawa Timur ya tidak bisa menggunakan ATM bank PPD, harus menggunakan ATM bersama. Tentu saja nanti ada biaya administrasi ya karena beda ATM atau beda bank yang kita narik uang tersebut. Ya, bisa dicapai tanpa biaya fiber optik atau kabel, bisa dicapai tanpa biaya fiber optik atau kabel tembaga yang terkadang sangat mahal. Ya, kemudian wireless local area network WLAN ya, dalam lingkungan gedung kantor, gedung kampus atau pada area publik seperti bandara atau kafe ya. Jadi lokal area atau mungkin satu lab saja atau satu ruangan kantor saja ya, tidak bisa sejauh yang metropolitan tadi. Nah, kemudian yang personal area network ini contohnya antara HP dengan